Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Sudah dikatakan bahwa Yakub itu adik, pemegang tumit Esau. Berarti hak kesulungan itu secara hierarki ya kan akan jatuh ke tangan Esau. Maka dari itu Ishak katakan, coba berikan aku makanan yang aku suka dari hasil berburu kamu. Ya, dan kita tahu semua Esau memang suka berburu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow. Ini luar biasa ya. Ini ayat benar-benar menyentuh nih. Iya, betul. Apalagi buat orang-orang yang suka cerita romance nih ya. Bahwa tetapi yang utama yang kita fokus adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Yakub walaupun dia terima hak itu, tapi kita lihat dari kehidupannya nggak pernah tenang Yakub. Ya kan, di rumah mertua ya kita tahu dia. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita semua sudah ada di episode baru. Semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita akan memulaikan episode kita kali ini, aku tidak bosan-bosan mau mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Nah teman-teman, misalnya nih, kalau teman-teman ada satu tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Kalaupun juga teman-teman ada kesaksian ataupun hal-hal yang ingin didoakan, teman-teman juga masih boleh untuk leave komentar di bawah. Nah teman-teman, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Nah, kita akan segera memulaikan episode kita pada kali ini, tapi sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Mirip. Biasanya kalau misalnya pasangan terus yang satu deket sama yang lain, yang satunya lagi kenapa? Bisa kayak pasangan cewek sama cowok, cowoknya suka sama saya suka deket sama yang lain, lalu ceweknya dia bakal ngapain? Sedih. Kata lain? Galau. Enggak. Kayak iri. Sakit hati. Enggak. Pes ya? Kalau misalnya habis ngepel, lantainya jadi kinclong. Bersih. Apa? Kalau misalnya ada air, licin. Yes. Biasanya ini kalau misalnya mau jadi raja harus urapi. Yes. Gak suka. Sakit hati. Apa? Kalau misalnya ada orang jahat sama kita jadi marah. enggak, kata lain. Lawan kata dari sayang. Apaan? Sudah loh. Terakhir. Biasanya anak pertama, anak kedua sama anak bungsu. Yes. Biasanya penjual. Dia ngejual barang di online, tapi ternyata penipu. Ya. Biasanya kalau misalnya apa ya? Bubur enggak dong. Yang ini yang Esau. Bla kacang merah. Bla Bla. Ya, bukan. Bla kacang merah. Bubur kacang merah. Bukan. Yang biasanya kalau misalnya dia sayur yang ada kuahnya, terus ada ayamnya, ada sayur wortelnya, itu namanya. Oh, sop. Ya. Ini lagi. Marah, kesal, iri. Biasanya kalau pasangan
Terus yang satunya dekat sama yang lain. Terus yang satunya lagi jadinya iri. ada kata lainnya lagi. Gimana ya? Ya iri, tapi kata lainnya lagi apa? Sakit hati. Enggak. Kalau misalnya pasangan Cemburu. yes. Terakhir. Nggak suka. Gak suka. Iri. Enggak. Biasanya kita nggak suka banget sama orang ini. Benci. Yes. Oke, silakan tebak itu siapa? Hmm. Itu salah satu tokoh ya. Oke. Salah satu Esau. Ya sih. Licin kembar. Iya. Yakub. Esau atau Yakub? Yakub kan bungsu. Oh ya, Yakub. Yakub. Lagi-lagi di Facebook, What's on your mind? Nah teman-teman, kita akan segera memulaikan episode kita kali ini nih. Tapi tentu saja aku tidak sendirian. Aku perlu narasumber, kita semua perlu narasumber. Dan kali ini aku sudah ditemani bersama Pendeta Heinze Rusli. Pendeta, apa kabar Pendeta? Apa kabar Yana? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat Amin, Pendeta. Pendeta, amin. apa kabar Pendeta? Sehat. Sudah Puji Tuhan. lama ya Pendeta kita tidak dipertemukan. Iya. Akhirnya dipertemukan Iya, kembali. siap. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat ya Pendeta ya. Amin. Nah Pendeta, barusan Ya. kan kita udah mengikuti video nih Pendeta. Tadi ya videonya ya. Video yang udah kasih tahu sebetulnya Iya, siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. benar. Dan ya kita sebetulnya tokoh Alkitab yang akan kita bahas tuh sebetulnya yang kali ini tokoh Alkitab yang sudah sangat sering ya Pendeta. Iya, sangat sering ya. Istilahnya familiar ya. Familiar. Biasa kita dengarkan Betul. kisah hidupnya Ya, ya. dan Khususnya kalau pendeta-pendeta menyampaikan firman Betul. Tuhan ya. pendeta-pendeta menyampaikan firman Tuhan, bahkan cerita-cerita Alkitab waktu kecil ya Pendeta. Iya, Ini selalu dari kecil ya dibawakan. kita sudah tahu tokoh ini. Iya Pendeta. Nah kita udah teman-teman kan udah tahu kita akan bahas siapa Pendeta? Yakub. Yakub. Ya. Nah, tapi Pendeta walaupun udah sering kita bahas nih, kali ini kita tuh mau bahas Yakub dari mana sih Pendeta? Oh iya, jadi teman-teman Facebook seperti yang tadi Yana katakan bahwa kita sudah familiar, sudah sering mendengarkan kisah tentang Yakub, kehidupan tentang Yakub. Tetapi untuk episode kali ini mungkin kita akan lihat dari 3 elemen kehidupan Yakub ya. Oke. Yaitu yang pertama di rumah orang tua, Oke. ya kita bilang di rumah orang Di tua, rumah orang tua. lalu di rumah mertua, baru yang ketiga di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Jadi ini bicara rumah ya. Jadi apa yang terjadi di rumah orang tua, di rumah mertua, Iya. lalu di rumah sendiri dalam arti perjalanan dia keluar ya, ya, menuju dia membangun rumah sendiri. Nah, itu dia. Jadi 3 hal ini kita fokus di dalam 3 hal ini, teman-teman. Oke. Ya. Tapi sebelumnya Pendeta, kan kita kalau awal-awal nih kita Ya. suka bahas arti nama Arti dari nama, Yakub kan iya, Pendeta. iya, selalu ya arti nama Iya, ya. arti ya, nama ya. dari Yakub itu sebenarnya siapa sih? Pendeta? Iya, jadi arti nama Yakub teman-teman adalah pemegang tumit, heel holder Heel holder. ya, pemegang tumit. Nah, kita tahu bahwa Yakub adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka ya. Yang satu lagi anaknya adalah Esau. Nah, Esau sendiri arti namanya rambut, berambut atau banyak rambut. Jadi seperti kita katakan bahwa setiap arti nama tokoh-tokoh Alkitab itu Ya. pasti memiliki kaitan dengan kehidupannya nanti, khususnya kehidupan rohaninya. Kehidupan Nah, itu dia. rohani. Jadi arti namanya Yakub teman-teman adalah apa? Pemegang tumit. Iya. Tumit tuh lutut ya Pendeta ya? Ya, lutut, betul sekali. Jadi agak unik juga nih. Agak tokoh unik, Alkitab agak namanya karena pemegang tumit. ya, Pemegang Pendeta. tumit Oke, ya. Pendeta tadi sempat mention Ya. bahwa kita akan bahas 3 fase kehidupan fase kehidupan Yakub, nih, yaitu betul. di rumah orang tua, Di rumah orang tua. mertua, dan juga di rumahnya Di rumah sendiri. sendiri pada Ya, akhirnya. ya. Tapi kalau mau tanya nih Pendeta, Ya. emang berapa lama sih Yakub tinggal bersama orang tuanya? Pendeta? Iya, oke, baik. Jadi teman-teman Facebook ya, tadi Yana sudah katakan bahwa ini tokoh familiar sekali nama Yakub ya. Dan memang nama Yakub itu muncul dalam Alkitab itu kurang lebih 300 kali. Jadi nama-nama tokoh lainnya yang muncul ratusan kali dalam Alkitab tuh nggak banyak. Selain Yakub ada Abraham, ada Yes. Musa. Jadi sejajar lah ya. Jadi termasuk dikatakan tokoh sentral Iya. ya. Lalu tadi ditanya bahwa berapa lama dia tinggal di rumah
orang tua Orang sebelum tua. dia keluar ya dari rumah orang tuanya. Nah, memang Alkitab tidak tulis secara literal berapa lama, tapi mungkin dengan kronologi ayat-ayat Alkitab kita mungkin bisa mengira-ngira lah berapa lama Yakub ada di rumah orang tuanya ya. Oke, sekarang kita lihat Alkitab di dalam Kejadian 25 ayat 26. Coba Yana tolong baca. Kejadian 25 ayat 26. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kejadian 25 ayat 26. Aku bacakan. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Iya, jadi Yakub artinya pemegang tumit Ya, seperti yang betul. dikatakan di ayat ini. Nah, pada saat Esau dan Yakub lahir, Alkitab katakan umur Ishak 60 tahun. Sekarang kita lihat ya, umur Ishak 60 tahun. Lalu ada kita tahu kejadian di mana hak kesulungan ya. Alkitab menceritakan tentang hak kesulungan Ya. Esau yang diperebutkan, tanda kutip ya, diperebutkan oleh Esau dan Yakub. Nah, kita lihat di ayat sekarang Kejadian pasal 27, kita baca ayat 1 sampai 4 ya, ayat 1 sampai 4. Iya. Kejadian 27 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kau gemari, yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Iya, jadi teman-teman Facebook sudah tahu ya, sebab hak kesulungan itu kan untuk anak Anak sulung, sulung. anak pertama. Nah, tadi di ayat Kejadian 25 ayat 26 sudah dikatakan bahwa Yakub itu adik, pemegang tumit Esau. Berarti hak kesulungan itu secara hierarki ya kan akan jatuh ke tangan Esau. Maka dari itu Ishak katakan, "Coba berikan aku makanan yang aku suka dari hasil berburu kamu." Ya, dan kita tahu semua Esau memang suka berburu ya. Nah, dikatakan di ayat yang tadi Yana baca di Kejadian 27 ayat 1 itu, Ishak sudah sangat tua, sudah rabun matanya. Memang nggak disebut umur berapa saat peristiwa itu terjadi, karena ini kan berkaitan dengan Yakub keluar dari rumah orang tuanya. Tapi kira-kira umur berapa? Dia pada saat Esau dan Yakub lahir, dia umur 60 tahun. Lalu pada saat peristiwa menjelang hak kesulungan direbut oleh Yakub, tanda kutip, ya, dikatakan Ishak sudah sangat tua dan rabun matanya. Mungkin kira-kira umur berapa? 100-an lah ya. Bisa jadi 100-an, taruhlah 100 ya teman-teman. 100 berarti pada saat peristiwa itu, umur Esau dan umur Yakub berapa? Selisihnya ya kan 40 tahun, karena pada saat lahir Ishak berumur 60 tahun, dan pada saat peristiwa hak kesulungan Ishak sudah sangat tua, sudah rabun. Jadi ya kurang lebih lah ya sekitar 40 tahun lah, 40 mungkin sampai 50 tahun lah Yakub tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan orang tuanya. Itu dia. Luar biasa sekali. Iya. Jadi salah satu hal yang menarik adalah di fase pertama nih berarti fase ya. pertama, Fase pertamanya Yakub adalah mereka Yakub itu tinggal, Yakub dan Esau berarti ya, karena mereka kembar kan. Iya, mereka kembar. Yakub dan Esau tinggal selama 40 tahun mungkin, kemungkinan 40 sampai 50 tahun 40 lah ya. sampai 50 tahun, karena sekali lagi pendeta bilang tidak secara literal, Iya, tidak Alkitab literally katakan, dituliskan di Alkitab Betul, berapa lama betul. Yakub dan Esau berada di rumahnya mereka. Iya. Nah, pendeta, kita akan bahas lagi nih tentang Yakub. Iya. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya aja Siap, kali ya, pendeta. siap, Kita siap. akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi ini akan semakin menarik nih teman-teman, cerita tentang Yakub. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, kita balik lagi nih bersama Pendeta Heja. Iya. Pendeta, tadi kita terhenti tentang Yakub fase di rumahnya kan, Masih Pendeta. di rumah orang tua nih ya. Di rumah orang Iya, tua. iya. Dan kita tadi sempat mengira-ngira nih, kira-kira dia tuh berapa lama sih di sana. Iya, Dan yang betul. kita tahu hanya waktu Yakub dan Esau lahir, umurnya Ishak. Ya, 60 tahun. 60 tahun. Iya. Dan ketika
hak kesulungan terjadi itu terjadi waktu Ishak sudah tua sekali. Sudah sangat tua. Tapi ada nggak pendeta? Ini kan kita masih coba mengira-ngira nih. Ada nggak kira-kira di Alkitab yang mengatakan bahwa umurnya Ishak waktu meninggal tuh berapa, pendeta? Oh iya, ya. Jadi teman-teman Facebook boleh buka di dalam Kejadian pasal 35. Kita baca di ayat 27 sampai 29. Oke, Kejadian 35 ayat 27 sampai 29. Teman-teman Facebook boleh buka Alkitab bersama-sama. Dengan judul perikop anak-anak Yakub, Ishak mati. Ayat 27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Iya, jadi ini jelas ya, teman-teman ya, bahwa disebut tuh Ishak meninggal di usia 180 tahun. Nah, itu udah kronologi lah ya, kronologi di mana Yakub tinggal di rumah orang tuanya ya. Jadi seperti tadi saya katakan, ya ini masih kira-kira, ini semua kira-kira karena tidak ada secara literal, tapi ya sekitar 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 tahun. Nah, teman-teman Facebook, pada saat Yakub di rumah orang tua, satu peristiwa yang terjadi yang dicatat Alkitab yang paling tanda kutip ya, yang highlight ya, yang paling diingat oleh orang, diingat oleh kita pembaca Alkitab adalah tentunya peristiwa hak kesulungan. Nah, jadi berarti kita balik lagi nih ya. Tadi kita udah baca pasal 35, kita balik dulu lah ke pasal sebelumnya, yaitu di pasal 25. Kita lihat ayat 27 dan 28. Coba Yana tolong baca. Oke, pendeta. Kejadian 25 ayat 27 dan 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, tetapi ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Iya, jadi kita lihat di sini ya, Yana dan juga teman-teman Facebook ya. Nah, ini mungkin aplikasinya khusus buat yang udah punya anak lah ya. Yang punya anak lebih dari satu ya, yang lebih dari satu. Nah, memang terkadang sebagai orang tua, kita terkondisikan atau mungkin kita tidak sadari ya bahwa ada tanda kutip ya anak favorit ya, anak favorit. Dan hal ini seringkali terjadi kalau di Alkitab ya, kalau di Alkitab sering terjadi apa? Bencana gitu karena memfavoritkan salah satu anak. Jadi di peristiwa ini jelas dikatakan bahwa Ishak lebih mengasihi Esau ya, sedangkan Ribka lebih mengasihi Yakub. Dan kita tahu ya teman-teman Facebook ya, kalau kita lihat sejarah Alkitab ya, permusuhan ini ya, permusuhan antara dua saudara, bukan cuma kandung ya, tapi kembar ini itu sampai turun temurun karena nanti Yakub akan dikenal keturunan sebagai bangsa Israel, lalu Esau akan dikenal sebagai keturunannya bangsa Edom. Dan mereka tuh berperang terus, ribut terus, walaupun memang Esau dan Yakub akhirnya berdamai. Tetapi keturunan-keturunannya menganggap peristiwa yang terjadi pada saat hak kesulungan itu menjadi satu momen yang tidak terlupakan dan untuk apa? Menjadikan sebagai momen untuk menuntut balas. Khususnya dari keturunan Esau kepada keturunan siapa? Keturunan Yakub. Ya, jadi ini yang kita bisa lihat ya, dan Yakub mengulangi ya kesalahan yang sama pada saat dia memfavoritkan Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Tapi kita nggak bahas itu ya. Yang kita sedang bahas hanya 3 elemen ya. Di rumah orang tua, di rumah mertua, dan nanti perjalanan menuju rumahnya sendiri. Dia membangun rumah sendiri. Kayaknya bukan cuma untuk para orang tua deh, okay. Calon orang tua, calon orang tua juga calon orang tua ya, supaya diingatkan bahwa ya emang beberapa kali di Alkitab terjadinya seperti itu ya, pendeta. Nah, pendeta, kan ini kalau kisah tentang hak kesulungan tuh sebenarnya udah banyak yang tahu ya, pendeta. Dan itu kan di rumah kan, pendeta. Di rumah orang tua. Dan setelah itu akhirnya dia kabur kan, pendeta. Dia setelah kabur. Esau marah, ya kan, setelah Ishak menyadari bahwa ditipu oleh Yakub, Esau marah, lalu Esau ya dia mau membunuh ya Yakub, lalu akhirnya Ribka menyuruh Yakub pergi untuk ke rumah saudaranya. Saudaranya yang pada nantinya akan menjadi mertuanya kan, pamannya yang nantinya akan menjadi mertuanya, betul. Lalu
gimana pendeta kisah Yakub di rumah mertua, soon to be mertuanya ini pendeta? Tadi sudah di rumah orang tua, sekarang di rumah mertua ya. Teman-teman kita buka Alkitab sekarang di Kejadian, masih di kitab Kejadian. Sekarang kita beralih ke pasal 28 ayat 10 sampai 12. Nah, coba Yana baca. Kejadian 28 ayat 10 sampai 12 dengan judul perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya, jadi ini adalah mimpi Yakub yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal di mana dia melihat ada sebuah tangga dan malaikat naik turun, ya, malaikat naik turun. Lalu di dalam mimpi ini, setelah dia bermimpi ini kan dia mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Itulah mengapa mimpi yang ada di tempat ini menjadi apa? Menjadi sangat terkenal. Ya. Coba deh kita sambung di ayat 13 sampai ayat 15. Oke, kita sambung lagi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada turunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Iya, jadi ini makanya kenapa mimpi ini begitu terkenal, orang ingat karena ada janji yang luar biasa Tuhan berikan kepada Yakub berkaitan juga dengan hak kesulungan yang dia terima. Walaupun tanda kutip ya, dia mendapatkannya dengan tricky ya, dengan cara yang tidak sebenarnya, tidak seharusnya ya. Nah, kita tahu teman-teman Facebook, setelah dia bangun, dia ingat mimpi itu, dia ingat janji Tuhan itu, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Sebelum dia melanjutkan perjalanannya, tempat di mana dia bermimpi ini dia namakan Betel. Betel itu, Bet itu adalah rumah, El itu adalah Elohim. Jadi rumah Tuhan atau rumah Allah. Nah, sudah itu dia melanjutkan perjalanan, sampailah dia di rumah Laban, cikal bakal menjadi papa mertuanya. Nah, ya gitu dia. Nah, lalu pendeta, apa yang terjadi ketika dia, kan ini dia udah dari rumah Tuhan ya. Pas sudah sampai dia ke rumah Laban, pada akhirnya apa yang terjadi di sana? Iya, jadi teman-teman Facebook juga mungkin sudah tahu ya ceritanya ya, bahwa Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, di sini di peristiwa ini kita tahu Laban juga menipu Yakub. Jadi Yakub ditipu sama pamannya. Jadi kita lihat ya, mungkin kalau orang bilang bahwa akibat dosa itu ada konsekuensi yang harus diterima, ya itulah diterima ya. Dia menipu orang tuanya, ayahnya untuk menerima hak kesulungan. Dia juga ditipu oleh pamannya atau oleh mertuanya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman Facebook ya. Ishak ditipu oleh Yakub karena dia begitu mengasihi Esau. Betul. Ya kan? Sehingga Yakub harus pakai bulu palsu, suara diberat-beratin dan sebagainya, dengan makanan yang sama persis dengan yang biasa Esau kasih atau masak kepada Ishak. Nah, ironisnya adalah Yakub juga seperti itu. Dia ditipu karena dia sangat mengasihi siapa? Rahel ya. Dalam hal ini adalah Rahel. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa kisah cinta atau romantika Yakub dan Rahel ini termasuk yang cerita cinta yang paling romantis kali yang pernah dicatat oleh Alkitab ya. Paling romantis yang dicatat Alkitab, dan bukan cuman romantis tapi banyak intrik di situ. Ya kan? Jadi kisahnya tuh tanda kutip mungkin seperti sinetron atau film-film sekarang gitu ya. Bukan cuma sekedar kisah kasih dua atau sepasang laki-laki dan perempuan, tapi juga di situ ada apa? Ada intrik-intrik atau bumbu-bumbu yang membuat cerita itu menjadi sebuah romantika gitu di dalam kehidupan khususnya Yakub dan Rahel ya. Dalam hal ini adalah Rahel. Nah, jadi kita lihat juga di sini di dalam peristiwa ini, khususnya pada saat Yakub ditipu oleh Laban itu juga
seperti kalau sekarang mungkin anak-anak muda nih, teman-teman Facebook nih, kayak ada plot twist gitu Iya, ya. Jadi betul, sesuatu yang nggak diduga gitu Betul, terjadi gitu. Mhm. Pada saat apa? Pada saat peristiwa tersebut gitu. Jadi memang luar biasa sih kisah cinta dari Yakub dan Rahel yang ditulis oleh atau dicatat oleh Ya, betul. oleh Alkitab. Nah, tapi ada yang menarik di sini ya, Nak, dan juga teman-teman Facebook ya. Kita akan lihat ya cintanya seberapa besarnya cinta dari Yakub kepada Rahel. Nah, coba kita baca di Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 20. Setelah dia membuka cadar itu dan plot twist ya, ternyata bukan Rahel tapi Lea kakaknya. Lalu apa yang terjadi? Nah, coba kita baca. Oke, Kejadian 28 ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ini luar biasa ya. Ini ayat benar-benar menyentuh nih. Iya, betul, Apalagi buat orang-orang yang suka cerita romance nih ya. Bahwa beberapa hari bekerja itu dianggap beberapa 7 tahun. Maaf ya, 7 tahun ya, sorry Bang. 7 tahun bekerja dianggap hanya beberapa hari. Kenapa? Saking cintanya dia sama Rahel. Nah, ini bisa jadi satu aplikasi nih, teman-teman Facebook. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kan kita sedang menunggu nih kedatangannya yang kedua kali. Dan kita menunggunya bukan tidur-tiduran, duduk-duduk, pangku ke tangan dan sebagainya kan. Kita menunggu dalam apa? Kita harus bersaksi tentang dia. Kita harus apa? Melayani dia. Dan hal-hal yang lain. Kita harus bekerja keras, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang penuh sukacita, ya kan, exciting gitu kan. Nah, apakah bisa seperti Yakub? Kita memiliki sikap seperti Yakub. Saat dia bekerja 7 tahun, dia hanya anggap beberapa hari. Dan dia itu kerja keras, bukan cuma duduk-duduk dia di rumah mertuanya. Dia kerja keras selama 7 tahun itu. Tapi dia anggap beberapa hari saja karena kasihnya yang begitu besar kepada siapa? Rahel. Pertanyaan yang sama buat kita saat ini dalam aplikasi kehidupan kita. Apakah kita bekerja keras dalam arti melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan, entah ya bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, dan kita anggap hanya berhari-hari saja, karena apa? Karena kasih kita yang begitu besar kepada Tuhan kita. Nah, itu dia. Wow, luar biasa. Ternyata luar biasa, masih ada aplikasi yang bisa kita dapatkan dari cerita Yakub. Tapi pendeta, kita harus berhenti sejenak, pendeta. Kita akan bahas lagi kisah Yakub lebih dalam lagi di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi luar biasa ya, pendeta. Kita sudah masuk ke kehidupan percintaan dari Yakub, pendeta. Yang menggambarkan kehidupan tanda kutip percintaan kita dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan, betul, pendeta. Nah, tapi pendeta kan tadi sempat dibilang dia 7 tahun menganggap dia menganggap 7 tahun sebagai beberapa hari saja. Tapi memang berapa lama sih, pendeta, Yakub itu berada di rumah mertua, pendeta? Jadi teman-teman Facebook, kalau kita lihat kan 7 tahun pertama itu dia dapat Lea ya, dia memperistri Lea, ya, lalu 7 tahun berikutnya dia memperistri Rahel. Berarti paling nggak udah 14 tahun nih ya. Tahun, betul. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya kira-kira berapa sih pasnya gitu ya. Yakub ada tinggal bersama dengan mertuanya. Nah, kita baca di dalam Kejadian 31 ayat 41 coba. Oke. Kejadian 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi ini luar biasa nih mertuanya nih, pamannya ya. Bukan cuma di plot twist waktu mau dapat Rahel jadi dapat Lea ya. Tapi dikatakan ditipu berkali-kali nih. Udah sampai 10 kali upahnya diubah-ubah terus ya. Pasti makin lama makin merugikan Yakub lah pastinya. Bukan menguntungkan Yakub ya. Jadi kalau kita lihat di ayat itu jelas ya teman-teman Facebook ya. Yakub menghitung dengan jelas. 7 tambah 7, 14 plus 6 tahun lagi. Jadi 20 tahun. Ya. 20 tahun Yakub tinggal di rumah mertuanya. Dengan beberapa peristiwa yang
nggak disangka-sangka gitu terjadi di dalam kehidupannya, Dalam khususnya kehidupan percintanya dengan Rahel. Ya Rahel. namanya. Iya. Dan akhirnya juga kan punya anak-anak ya Pendeta? Iya, Anak-anak. punya anak yang ya kita tahu lah ya, 12 anak Yakub ya, Betul. plus 1 anak wanita yang Ya. dicatat Alkitab ya. Ya. Nah, jadi Pendeta, kalau mau ditanya bagaimana kehidupan Yakub saat dia keluar dari rumah mertua Iya. dan akhirnya menetap di rumah sendiri, Pendeta? Iya, ini yang menarik ya teman-teman. Sebenarnya memang kisah kehidupan Yakub ini klimaksnya itu adalah saat dia keluar dari rumah mertua ya, sebelum dia akan menetap di rumah sendiri. Nah, kalau teman-teman Facebook perhatikan, baca Alkitab dengan seksama kehidupan Yakub, itu ada beberapa kota yang menjadi rumah bagi Yakub dan keluarganya. Ada beberapa kota. Nah, tetapi dari beberapa kota ini ada 2 kota yang menjadi home base mungkin ya bagi Yakub dan keluarganya. Yang pertama itu kota yang dikenal dengan kota Sukot. Kota Sukot ini adalah satu kota di sebelah timur Sungai Yordan. Dan yang kedua adalah Efrata. Efrata itu nanti kita kenal dengan nama Bethlehem. Ya, Bethlehem. Jadi ada beberapa kota atau tempat tinggal dari Yakub dan keluarganya, tapi 2 kota atau 2 tempat inilah yang boleh dikatakan sebagai home base-nya lah ya, bagi Yakub dan keluarganya, yaitu kota Sukot dan kota Efrata atau nanti kita kenal dengan nama kota Bethlehem. Nah, tapi peristiwa yang menarik Yana dan juga teman-teman Facebook adalah bukan saat dia tinggal di rumah itu, tapi pada perjalanan dia menuju rumah itu. Apalagi saat dia mau bertemu dengan Esau dan meminta maaf ya, mohon ampun atas kejadian ya minimal 20 tahun yang lalu kan, yang terjadi antara mereka dalam hak sulungan. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat teman-teman bagaimana peristiwa yang ya termasuk fenomenal juga, yang mengharukan juga yang terjadi. Nah, kita baca coba di Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 28. Oke. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28 dengan judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Iya, jadi dari sini ini peristiwa terjadi seperti teman-teman tahu bahwa sebelum dia bertemu dengan Esau, dia bagi 3 kelompok keluarga, ya kan, ternak-ternaknya dulu, baru istri anak-anaknya, baru terakhir dia sendirian, ya kan. Nah, pada saat dia sendirian itu dia istilah kembali bermimpi. Kalau sebelum dia pergi ke rumah Laban, dia bermimpi dan menamakan tempat itu adalah Bethel, rumah Allah. Lalu sekarang dia bermimpi dan mimpinya jauh lebih intens ya, karena bergumul kan dikatakan di situ, lalu sampai kakinya timpang dan akhirnya dari pemegang tumit, kan Yakub kan, pemegang tumit, dia dirubah namanya oleh Tuhan sendiri menjadi apa? Israel. Israel itu adalah God prevails, yaitu apa? Tuhan menang. Memang dikatakan engkau menang, ya kan? Engkau menang, tapi sebenarnya yang engkau yang dimaksud apa? Tuhan sebagai pemenangnya. Israel, ya. Tuhan yang menang, Tuhan pemenang, Tuhan sudah menang, itu artinya. Nah, jadi teman-teman Facebook bisa kita lihat di sini, apa aplikasinya yang bisa kita dapat di dalam peristiwa Yakub yang berhubungan dengan janji hak kesulungan. Kita tahu teman-teman bahwa hak kesulungan didapat Yakub dengan cara yang tidak semestinya, tidak seharusnya, bahkan melanggar hukum kan, menipu dia, membohongi ayahnya. Tetapi kita lihat hak tersebut tetap menjadi haknya Yakub. Sehingga mungkin kita bertanya, lah kok orang melakukan sesuatu yang tidak baik, menipu, tapi kok tetap diberkati Tuhan? Ya, problemnya adalah bukan orangnya, tetapi yang utama yang kita fokus adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan tetap konsisten dengan apa? Janjinya. Yakub, walaupun dia terima hak itu, tapi kita lihat dari kehidupannya, nggak pernah tenang Yakub.
Ya kan? Di rumah mertua, ya kita tahu dia ditipu. Ya, bukan cuma ditipu untuk dapatkan Rahel, ditipu sampai 10 kali upahnya. Lalu sesudah dia mau bertemu dengan Esau kan nggak tenang dia. Hidup dia selama 20 tahun itu kan nggak tenang. Ya. Sebelum akhirnya nanti Esau memaafkan Yakub ya, mereka berpelukan dikatakan saling memaafkan lah mereka sesudah itu. Tapi 20 tahun kehidupan dia, apakah ada ketenangan di situ? Ya. Tidak ada ketenangan. Lalu sesudah dia di rumah sendiri, apakah dia sudah selesai hidup dia smooth? Kan enggak. Ya kan? Dia ditipu lagi oleh anak-anaknya kan. Saat Yusuf dikatakan sudah mati, diterkam oleh apa? Singa. Bagaimana kesedihan dia? Puluhan tahun juga dia bersedih sampai nanti dia ketemu dengan Yusuf yang ternyata masih apa? Masih hidup. Jadi di hal ini teman-teman Facebook, bukan Tuhan mendiamkan gitu loh. Seseorang yang melakukan hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang melanggar firman Tuhan, tidak. Tuhan di situ adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu teguh memegang janjinya. Dia sudah katakan bahwa ini hak kesulungan, ini yang akan dapat. Yaitu terjadi pada saat mimpi di Betel kan, di mana Tuhan apa? Kasih tahu inilah janji yang akan kau dapatkan, ya kan? Tetapi akibat dari perbuatan Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan, ya kita bisa lihat di dalam Alkitab. Enggak sudah itu dia dapat hak kesulungan terus dia hidup hebat, hidup senang, ketawa-ketawa, penuh sukacita, enggak. Penuh pergumulan malah hidup dia. Ditipu oleh mertua. Ditipu lagi sama anak-anaknya. Ya kan? Jadi kita bisa lihat teman-teman Facebook, jangan pernah meremehkan pelanggaran akan firman Tuhan. Akan perintah Tuhan. Ya. Tetap ada akibat atau konsekuensi yang diterima. Dan itu kita bisa lihat dari kehidupan si pemegang tumit yang menjadi Allah sebagai apa? Arti namanya ya. Allah sebagai pemenang atau Allah yang apa? Allah yang menang. Ya. Nah, teman-teman Facebook juga jangan lupa tempat di mana dia bermimpi, di mana dia diganti nama menjadi Israel, juga dia kalau yang pertama Betel, rumah Allah, yang kedua Peniel, ya kita tahu Peniel. Peniel itu artinya facing God. Jadi memang benar dia kan facing God ya. Dia menghadapi Tuhan dengan segala pergumulannya. Walaupun nanti dia akan menjadi bangsa yang besar karena namanya menjadi bangsa besar, bangsa Israel, umat pilihan, umatnya Tuhan. Tapi tetap pergumulan hidup dia tidak mudah untuk dia lewati. Ah, itu dia. Wow, luar biasa sekali ternyata. Ya. Pelajaran tentang Yakub masih banyak ternyata ya pendeta, walaupun sering sekali kita dengar tentang kisah Yakub. Tapi pendeta kita harus berhenti pendeta. Kita harus ke next segmen, kita akan ikuti kesimpulan dari episode kali ini di next segmen. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita sudah di ujung episode nih, pendeta. Kita mau tahu, pendeta, kesimpulan dari kisah Yakub yang sebetulnya udah sering banget kita dengar nih, pendeta. Ya, baik. Jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di dalam atau melalui kehidupan Yakub kita mendapatkan banyaklah refleksi kehidupan, ya. Dan terlebih dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia, ya. Dan paling tidak di dalam kedua konteks ini, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia, ada dua hal atau dua elemen penting yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah perjuangan hidup. Perjuangan hidup, ya. Kita tahu Yakub dikenal karena perjuangannya. Baik pada saat dia mencari berkat, hak kesulungan, baik saat dia mau mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Memang dia menipu ayahnya. Ya, tetapi kita bisa lihat konsekuensi atau akibat yang dia dapat dari hal yang tidak baik saat dia memperoleh hak kesulungan tersebut. Dan pada saat dia mau bertemu dengan Esau, itu juga adalah satu momen yang sangat-sangat mendebarkan hati Yakub, membuat dirinya tidak tenang. Ya, tetapi di momen itulah perubahan kehidupan kerohanian yang signifikan terjadi bagi seorang Yakub, dari seorang pemegang tumit menjadi seorang mewakili Allah sebagai apa? Sebagai pemenang, ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa
apa yang digambarkan dalam kehidupan Yakub, meskipun kehidupan itu penuh dengan pergumulan dan ujian, Tuhan tetap bersama, menyertai, dan memberikan jalan keluar. Itu elemen pertama, perjuangan hidup. Elemen yang kedua adalah perubahan hidup. Ya, setelah pertemuannya di Peniel, ya, bersama dengan Tuhan, Yakub seperti yang tadi dikatakan, dari pemegang tumit menjadi apa? Wakil Allah sebagai apa? Sebagai pemenang. Melalui satu proses penderitaan yang cukup panjang bagi Yakub, tapi dia memperoleh, setelah itu dia memperoleh hak kesulungannya, bahkan menjadi bapa dari umat pilihan Allah, ya. Ada beberapa hal yang harus kita ingat di dalam perubahan hidup Yakub, yaitu yang pertama adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah ketekunannya di dalam Tuhan. Betul Yakub sudah berbuat salah. Betul dia sudah terima akibat-akibat dari kesalahannya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Ya, apalagi bagi orang-orang yang mau apa? Yang mau berubah dalam kehidupannya. Tentunya hal ini juga menjadi bagian buat kita. Kita sedang dalam perjuangan hidup, dan di dalam perjuangan hidup kita juga harus merubah atau memiliki perubahan hidup jika kita mau menerima janji yang sudah pasti Allah akan tepati bagi kehidupan kita. Secara keseluruhan, teman-teman Facebook, kehidupan Yakub mengingatkan kita tentang diri kita sendiri saat ini, ya. Mungkin kita mengalami kegagalan. Kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita selalu gagal untuk menghadapi pencobaan-pencobaan setan. Tantangan kehidupan kita, keterbatasan kehidupan kita saat ini. Tetapi jangan lupa, Tuhan sudah berjanji. Dan pada saat Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Kenapa? Karena Tuhan kita itu setia kepada janjinya, dan Dia siap memulihkan kita. Asalkan kita apa? Mau berserah penuh kepadanya. Amin. Ini dia. Luar biasa sekali ternyata. Amin, amin. Kesimpulan dari episode Yakub ini, ya. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa, Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam Alkitab ada tokoh Yakub yang menggambarkan kehidupan kami juga saat ini. Orang yang berdosa, melakukan kesalahan, jatuh dalam pencobaan, terbatas Tuhan sebagai manusia biasa. Tetapi Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau yang mau menopang, mengangkat, melindungi, memberkati kami. Biarlah Tuhan penyerahan diri yang penuh menjadi bagian masing-masing kami, sehingga pada saat kami datang kepadamu melalui pertobatan, Engkau terima, Engkau tuntun kami, sehingga kehidupan kami hari lepas hari semakin dekat, semakin selaras dengan jalan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih, Yana. Terima kasih. Untuk pelajaran di episode kali ini. Amin. Semoga Pendeta selalu diberkati ya, Pendeta. Amin. Dan juga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah, teman-teman Facebook, aku juga tidak ingin lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan jika video episode kali ini menjadi berkat buat teman-teman, teman-teman juga boleh like dan juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain juga. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dah.